Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sefira Echa Aprilia dengan NIM 220901081. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sosiologi pembangunan dengan judul saya yaitu pemanfaatan media massa dalam komunikasi pembangunan. Nah, isi dari video saya kali ini meliputi yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, serta yang terakhir ada kesimpulan. Nah, langsung saja kita mulai dari latar belakang masalah. Pembangunan sering dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di masyarakat, terutama masyarakat negara-negara berkembang. Saat ini, peran komunikasi dianggap sangat penting, terutama dalam hal pembangunan. Komunikasi memudahkan masyarakat mempunyai akses terhadap informasi. Dan kebanyakan masyarakat bergantung pada media untuk sebagian besar informasi tersebut. Berkembang pesatnya kehidupan pada masyarakat dewasa ini tidak dapat dipisahkan dengan kemajuan di bidang teknologi informasi. Media massa merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan informasi, khususnya dalam hal pembangunan. Oleh karena itu, kebutuhan adanya media massa sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Media massa merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam kehidupan dewasa ini. Dalam proses pembangunan, media massa memiliki peran yang dapat menentukan serta dapat memberikan pemahaman yang lebih akan suatu hal bagi masyarakat yang sedang berkembang. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan ini adalah untuk mendeskripsikan keterkaitan media massa dengan pembangunan. Penulis tertarik untuk membahas masalah terkait dengan media massa dalam komunikasi pembangunan. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah media massa, bukan? Nah, pengertian media massa merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber ke penerima, baik melalui media cetak seperti surat kabar, majalah atau buletin, maupun melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Masyarakat dan media massa selalu berkaitan dan media menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sadar atau tidak sadar bahwa media memiliki pengaruh yang berdampak positif maupun negatif dalam pola dan tingkah laku masyarakat. Media massa juga merupakan institusi atau lembaga yang berperan sebagai agent of change, yaitu sebagai pelopor perubahan. Selanjutnya adalah peran media massa terhadap pembangunan. Media massa memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan, yaitu yang pertama, memberitahu masyarakat tentang fakta kehidupan ekonomi mereka. Yang kedua, menginterpretasikan fakta tersebut agar dapat dipahami oleh masyarakat itu kemudian. Yang ketiga, mempromosikan hal tersebut agar masyarakat menyadari betapa serius masalah pembangunan yang mereka hadapi dan memikirkan lebih lanjut masalah itu, serta menyadarkan mereka pada solusi-solusi yang mungkin dapat ditempuh. Selain itu, juga ada 3 fungsi media massa dalam pembangunan, yaitu 1. Memberitahu rakyat tentang pembangunan nasional, memusatkan perhatian mereka pada kebutuhan untuk berubah, kesempatan untuk menimbulkan perubahan, metode dan cara menimbulkan perubahan, dan jika mungkin meningkatkan aspirasi. Yang kedua, membantu rakyat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog, dan menjaga agar informasi mengalir baik dari atas maupun ke bawah. Dan yang terakhir adalah mendidik rakyat agar memiliki keterampilan. Selanjutnya adalah media sebagai penggerak pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah usaha yang dilakukan di mana usaha mengembangkan masyarakat dilakukan agar mereka memperoleh peningkatan kehidupan dan kesejahteraan. Sejatinya, pembangunan dapat dilakukan oleh siapa saja dan oleh berbagai pihak, baik negara, lembaga, maupun individu. Sementara itu, keberhasilan proses pembangunan memerlukan bantuan berbagai aspek. Salah satunya adalah memanfaatkan aspek media dalam pembangunan. Tanpa media, pembangunan tidak mungkin dilakukan dengan maksimal. Banyak media yang dapat dimanfaatkan, seperti radio, televisi, dan internet. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, maka pemanfaatan media massa menjadi semakin besar. Media yang semakin canggih amat memungkinkan mengemas pesan menjadi lebih kreatif dan menarik. Nah, yang terakhir adalah teori pembangunan. Teori pembangunan mengenai media massa adalah teori modernisasi. Teori modernisasi merupakan salah satu teori yang dianggap dominan sejak akhir 1940.
Teori ini menyebutkan bahwa pembangunan terdiri atas beberapa tahap yang berurutan, yang satu tahap mengarah pada tahap berikutnya yang lebih tinggi. Teori modernisasi melahirkan model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Model seperti ini ternyata tidak memberi hasil yang memuaskan. Media massa sebagai salah satu komunikasi dalam melaksanakan pembangunan dipengaruhi oleh teori modernisasi. Dalam praktik aliran informasi di setiap negara, diatur oleh ideologi pembangunan di negara itu. Model komunikasi satu arah dapat ditemukan pada negara-negara dunia ketiga yang menggunakan teori modernisasi dalam melaksanakan pembangunannya. Media massa dapat secara cepat menjangkau khalayak luas dengan pesan-pesan yang informatif mengenai hal tentang pembangunan. Dengan demikian, media massa dapat memperdekat jarak yang jauh serta memperjelas hal-hal yang kabur yang menjembatani peralihan antara masyarakat tradisional ke arah masyarakat modern. Dari seluruh penjelasan yang telah dipaparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa media massa pada saat ini sudah dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan informasi dalam rangka mewujudkan berbagai kepentingan. Media massa juga sangat penting dalam mewujudkan proses pembangunan. Dengan media massa, pembangunan dapat mencapai tujuan akan mudah tersampaikan pada khalayak ramai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.